Gini Pak Ramadan, langsung to the point aja nih. Kira-kira Pak Anies nyalon nggak? Atau dicalonkan nggak sama PDI? Ya, baik. Yang pertama, kita harus memberikan apresiasi dulu kepada hukum kita yang ternyata masih sesuai dengan harapan publik ya. Yang sebelumnya kita kan dilanda dengan kegalauan, peraturannya berubah, diubah, yang begitu-gitu kan, menimbulkan pertanyaan. Dan kemudian juga dengan pelbagai peristiwa ya, tidak hanya di MK, tapi juga di MA, masalah di KPU, di KPK, dan sebagainya gitu ya. Tiba-tiba ini MK melakukan satu terobosan yang di luar ekspektasi. Kaget dong? Kaget. Ketika di ekspektasi dia demikian, dia tidak begitu. Ketika tidak di ekspektasi, dia muncul. Jadi terasanya itu seperti apa ya? Satu oase ya, kita dari satu kegelisahan nasional terhadap hukum, peradilan, keadilan gitu ya. Tiba-tiba kita mendapatkan satu kesejukan ya. Nah, oase di padang tandus lah kita bilang gitu. Nah, itu harus kita apresiasi lah. Dan ini menghapus segala image yang diterakan, yang diberikan kepada MK ya. Tapi juga ini menyelamatkan juga wajah pemerintahan Pak Jokowi juga ini. Ya kan, walaupun nggak ada hubungan langsungnya di situ, tetapi dikatakan wah ini sebuah tanda-tanda baik ya untuk pemerintahan mendatang, juga ini tanda-tanda baik insya Allah, mudah-mudahan gitu. Itu satu. Dan yang kedua, bahwa yang terjadi dengan putusan MK itu tidak sekadar soal Anies, ini soal Indonesia, ini soal demokrasi. Gambar besar tentang dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, demokrasi kita ini gitu loh. Jadi bukan sekedar Anies, tapi ini juga akan berefek kepada jauh lebih luas dari itu ya. Coba Anda bisa bayangkan ya Bung Noval ya, bahwa di sebuah daerah seperti Jakarta yang Anies dengan elektabilitasnya 30-an% sampai 40-an% gitu ya. Lah, itu dijauhi, dihindarkan, dan kemudian menakutkan begitu ya. Nah, padahal kan di mana-mana kan orang harus berpihak kepada suara rakyat. Betul. Vox populi, vox dei. Kan harus begitu. Betul. Suara rakyat, suara Tuhan kan. Betul. Gitu. Nah, tetapi kan kita tidak temukan itu gitu loh. Nah, kemarin itu sebelum hari ini ya. Nah, jadi yang hari ini itu mengembalikan lagi kedaulatan itu ada pada rakyat. Jadi yang ditampilkan nanti adalah sesuai dengan pilihan rakyat gitu loh. Kalau sebelumnya coba bayangkan Anies Baswedan yang paling tinggi di semua survei, bahkan di survei yang benci Anies pun dia unggulnya jauh gitu ya. Oh, iya. Nah, yang selama ini bukan benci ya, maksud saya selama ini negatif terhadap Anies gitu ya, itu juga merajai di mana-mana begitu ya. Tapi dia malah tidak disukai. Bingung kita, heran kita gitu loh. Nah, partai-partai politik yang ada pada berlarian semuanya ke Kim dan Plus. Ya. Ada 12 partai ya. Ada 12 partai, bayangkan itu 12 partai lari. Ada yang udah ke Anies 3 partai lari gitu loh. Dan yang lainnya itu juga menoleh pun tidak gitu loh. Padahal kan kita mencari pemimpin yang disukai, yang kompeten. Coba Anies, kompetensinya kurang apa lagi dengan pengalaman 5 tahun, satu periode pertama Anies memimpin, baik fisik maupun non fisik gitu ya. Betul. Pembangunannya itu jelas kelihatan. Yang fisik kita lihat itu ada namanya revitalisasi dari Tebet Eco Park. Kemudian juga pembangunan stadion internasional termasuk 10 besar di dunia. Betul. Yang sistemnya buka tutup dengan 82.000 penonton, yaitu Jakarta International Stadium. Itu kebanggaan Indonesia di internasional.
Oke. Indonesia mampu. Jadi itu yang fisik. Oke. Belum lagi yang jalan modern kita dengan untuk pedestrian dan kemudian dengan jalur sepeda, bike to work, marak gitu ya, dan segala macam udah menuju kepada kota modern kita ini. Oke. Dan kemudian juga pembangunan apanya lagi dengan lingkungannya ya, yang terjadi perbaikan yang luar biasa di situ, emisi karbon berkurang dan sarana transportasi umum itu menjadi idola, kenaikan yang sekian ratus persen gitu ya dari awalnya. Nah itu banyak, itu yang fisik, artinya yang kita bisa pegang, kita bisa lihat, kita bisa foto, kita bisa selfie Iya, gitu jadi loh. semua warga Jakarta Ya. itu tahu rekam jejak Pak Ya, Anies. dan Anies kan dia gitu kan, gagasan, narasi, dan karya. Hmm. Gagasan bukan sekedar gagasannya aja, narasinya apa ini, apa ceritanya nih gitu loh ya kan. Karyanya seperti apa. Sebelum Anies itu kan nggak nyambung, gagasannya kemana, ya kan, Iya. narasinya kemana, apalagi karyanya entah kemana. Nggak ada sistem transportasi yang terintegrasi gitu, tidak ada gitu loh. Baik Pak Ramadan. Nah, itu yang fisik sebentar. Iya. Nah, yang non fisiknya juga rasa keadilan. Dulu Pak, lu nggak boleh, kita nggak boleh naik motor itu di Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, nggak bisa, karena jalan itu adalah untuk orang-orang kaya yang punya Oh, gitu. mobil. Iya, itu showroom mobil yang panjang besar itu di sana gitu loh. Sementara yang naik motor kagak. Anies bilang sama saya. Dan emangnya orang yang pengendara motor itu tidak bayar pajak? Bayar, sama kita. Kenapa harus ada diskriminasi? Jalan ini untuk orang kaya, jalan ini untuk orang yang cuma motor, motor, misalnya iya. gitu. Nah, Anies dobrak itu, baru Anies dobrak itu kan. Baik. Nah, jadi belum lagi kita tentang PBB-nya. Itu yang untuk keluarga pahlawan, PBB-nya gratis. Baik, Pak Ramadan. Semua macam-macam. Maaf saya potong. Ya. Ini kita balik lagi ke topik. Terlepas kinerja Pak Anies di Jakarta yang sudah banyak orang tahu. Oke. Jadi sebagai Pak Ramadan ini sebagai pendukung Pak Anies lah waktu itu, mungkin ada nggak sih rasa pesimis? Sampai sekarang dong. Oh, sampai sekarang ya? Iya. Ada nggak waktu itu rasa pesimis nih? Karena Kim Plus yang 12 partai kita ketahui, Iya. cuman PDIP yang masih Itu, teguh nih. Apa emang udah tahu nih Pak Ramadan? Sempat galau. Bahkan kemarin pun. Oh, sempat galau? Iya. Kemarin itu kebetulan saya bersama Anies di dalam 2 sesi istilahnya lah ya. Kan bertemu, habis itu dia ada pertemuan ya? Dia agenda-agenda, kemudian bertemu lagi gitu ya. Dan kalau di saya, ya saya galau, Noval. Saya galau. Saya sedih, demokrasi kita kok kayak gini gitu loh. Ya kan? Satu pertanyaan. Pertanyaan kedua, emangnya salah Anies ini apa? Sehingga ditakuti. Ya kan? Dan ini kan dekat dengan rakyat, pilihan warga, pilihan rakyat gitu. Kenapa dihindari, ditakuti, dijegal gitu loh ya. Sekaligus juga sebagai pembegalan demokrasi di situ. Betul. Ada apa gitu loh. Dari sisi apanya yang dibegal itu? Demokrasinya ya, hak rakyat untuk mendapatkan pemimpin. Nah, partai politik itu semestinya merepresentasi suara rakyat. Iya kan? Kan partai politik kan itu satunya ya. Dia mengagregasi kepentingan rakyat, semuanya rakyat di situ. Loh ini kok tidak, Noval? Suara rakyat maunya Anies, ya. Tapi suaranya parpol maunya suara dari kekuasaan, suaranya rejim yang mereka untuk berkomplot untuk 12 partai ini. Saya katakan berkomplot karena itu dengan satu kesengajaan untuk bersama, untuk mengucilkan seseorang di situ gitu loh. Itu Anies. Dan nggak ada yang bisa membayangkan. Saya ada 2 orang yang saya ingat di sini yang bilang begini. Dia bilang gini, saya yakin 2 orang ini ya dalam waktu dan tempat yang terpisah, orang berbeda. Saya yakin Anies akan berlayar, tapi saya tidak tahu caranya bagaimana. Insya Allah kata. Dan keduanya ini memang orang yang dekat dengan ibadah ya. Satu Medi Junianto SH, yang satunya lagi Dr. Yus Sudarso gitu ya. Nah, itu saya teringat sekali.
Dan kemudian kemarin itu Anies bilang begini, dia bilang bahwa sesuatu yang di dalam kendali kita, ya kan, kita ikhtiarkan. Yang dalam kendali manusia itu diikhtiarkan. Yang di luar kendali kita, di luar dari kendali kemampuan kita sebagai manusia, itu kita ikhtiarkan sambil kita doakan, minta doa di situ, minta kepada Allah di situ gitu. Nah, jadi ada satu kepasrahan, ya kan? Ikhtiar jalan, doa juga jalan, karena ini di luar dari daya tangkap manusia, daya kendali manusia, itu hanya Allah. Baik. Ya gitu, dibolak hati itu Allah itu maha membolak-balik hati manusia gitu loh. Nah, kepada 7 hakim dari MK ini artinya dibolak-balik menjadi benar gitu. Apa itu kan? bentuk cawe-cawe juga, Pak Ramadan? Cawe-cawe Allah lah kalau misalnya itu intervensi Allah langsung. Langsung ya. Kalau misalnya kekuasaan nggak mau kayak gitu dong. Oke, Pak Ramadan. Ini kan PDIP Dan punya satu, apa? Iya, gimana? Tadi kan Novel bilang bahwa ini terbuka dong untuk PDIP. Iya. Jangan silap, bukan hanya PDIP, dengan Kim pun ini terbuka kemungkinan. Untuk apa ya? Memilih kadernya sendiri kandidat masing-masing, jagoan masing-masing. Kenapa demikian? Karena udah nggak perlu lagi gitu loh. Karena orang nggak dengan persyaratan yang kemarin kan 22 kursi baru bisa mencalonkan gitu. Iya. Kalau sekarang kan nggak ada kepentingan itu lagi. Bisa jadi nanti Golkar jauh lah. Nasdem bisa jadi. PKS pun masih mungkin terjadi gitu loh. Dengan situasi yang seperti ini. Dan juga jangan silap Noval. Anies ini kan teratas banget ini ya. Elektabilitas. Iya, betul. Bisa jadi balik kanan itu Ridwan Kamil. Oh, nggak jadi nih. Iya. Insecure ya? Iya, insecure dia nggak nyaman. Lawannya Anies mau capek, memang menaikkan suara itu persentase itu gampang. Enggak, naik 1% aja itu beratnya minta ampun. 0, itu udah angka jutaan itu gitu loh. Betul, iya kan? Betul. Nah, jadi artinya ini membuat politik Indonesia menjadi lebih dinamis. Karena kan MK ini bukan hanya soal Jakarta, tapi juga soal daerah-daerah lain. Betul. Bisa nggak Anda bayangkan, seorang Airin yang elektabilitasnya di atas 40%, mungkin 50%, unggul di mana-mana, tetapi nggak dicalonkan misalnya kayak gitu. Lucu ya? Aneh kan? Aneh-aneh. Padahal suara rakyat itu Ya, menginginkan kan dia untuk maju gitu. Tapi parpol malah mikirannya ke yang lain gitu loh. Nah, ini jadi akan membuka kembali. Lu bisa bayangin nggak dengan kejadiannya seperti sebelum hari ini, itu ada 50-an itu akan ada kota kosong. Demokrasi macam apa kita ini gitu loh. Iya kan? Betul. Nah, tapi alhamdulillah lah. Terima kasih kepada para hakim MK ya. Anda telah menyelamatkan demokrasi Indonesia. Dan ini akan tertulis dalam sejarah, dalam tinta emas sejarah kita ini. Karena sebelumnya kita mengalami kemurungan, galau segala macam ya gitu ya. Oke, Pak Ramadan. Ini kan yang lagi rame-rame banget di sosial media itu adalah PDIP untuk ngusung Pak Anies Baswedan. Kita ketahui kalau PDIP itu punya kader sendiri yaitu Pak Ahok yang elektabilitas di Jakartanya juga nggak main-main. 11-12 lah bisa dikatakan sama Pak Anies. Tapi ada kemungkinan nggak PDIP itu kira-kira nih untuk menganalisa Pak Ramadan itu PDIP berani nggak untuk ngusung Pak Anies atau ya dia ngusung mendingan kadernya sendiri yaitu Pak Ahok? Kalau kita lihat dari konteks ya, partai pasti pengennya menang. Nggak ada partai yang pengen, udahlah kader aja yang penting partisipasi, nggak ada kayak gitu Noval. Pasti akan semua berpikiran untuk menang. Kalau bisa kader sendiri bagus, ya kan. Tetapi secara faktual di PDIP Ahok itu masih selisih 15-20% elektabilitasnya dengan Anies, terlalu jauh. Dan kemudian Ahok itu tidak bisa berduet dengan Anies, dia hanya bisa berkompetensi berduel dengan Anies, nggak bisa dia duet, nggak bisa, duel yang bisa gitu ya. Karena apa? Undang-undang kita itu mensyaratkan bahwa seorang yang udah jadi gubernur di tempat yang sama tidak boleh menjadi wagub
di tempat itu yang sama itu, nggak bisa. Kecuali jadi gubernur, calon gubernur. Kecuali cagup, calon gubernur. Sehingga yang beredar selama ini, bukan selama ini, 2-3 hari belakangan ini yang kencang itu adalah Hendra ya, Priardi ya. Ya, yang lagi digadang-gadangkan nih sama PDIP untuk dicalonkan bupati di Jawa. Nah, itu satu. Tapi kalau misalnya yang lebih keren lagi berdasarkan survei ya, yang paling tinggi itu tak terkalahkan dan jauh banget itu adalah keunggulan dari pasangan Anies Rano Karno. Nah, Sidul mewakili Betawi, ya kan? Nah, itu udah unggul. Dan kemudian ini kombinasi yang pas. Dan satu kader PDIP ya, Rano Karno kader PDIP. Udah nggak ada Anies lawan tinggal ya? Anies tinggal 1 periode loh, iya kan? Iya. Periode mendatang, kalau misalnya mereka menang, Rano jadi gubernur 2 periode 10 tahun. Anies? Investasi yang dilakukan pada hari ini untuk PDIP 10 tahun, 15 tahun lah sama wakil gitu loh. Nah, jadi ini win-win. Dari kajian-kajian win-win. Ini kita politics is about perception. Politik itu tentang persepsi. Sedap. Guru saya itu mengatakan demikian gitu ya. Nah, jadi bagaimana persepsi itulah semacam realita pada hari ini. Walaupun itu bukan makanya realita pada tanda kutip. Karena kan gini, kalau apa ya, mayoritas orang mengatakan bahwa Noval ini adalah seorang yang alim, ibadahnya bagus, persepsikan, ya kan. Walaupun Noval cuma sekali-sekali aja, misalnya dalam sering tampil dengan pakaian-pakaian Islam, pakaian-pakaian orang ibadah begitu ya, sehingga dipersepsikan tinggi. Padahal sholatnya kadang-kadang masih bolong-bolong, kira-kira gitu ya kan. Tapi persepsi itu yang dipakai. Nah, jadi kalau di publik itu Anies Rano itu bagus banget, tinggi banget. Dan dua-duanya figur yang baik, dua-duanya figur yang saling mengisi. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau untuk konseptual strategi dan penjelasan narasi yang jelimet apa segala macam, kasih Amanis selesai itu. Tapi kalau nyampe ke bawah, Rano Karno tinggal menyatakan bahwa pokoknya ibu-ibu kagak perlu khawatir, pasti sekolah, pasti ada beasiswanya nambah, pasti ada kejaminan kesehatan. Kagak lapar, kagak bodoh, sehat katanya. Udah bahasa rakyat, nyambung masuk itu. Baik. Jadi di situ dan yang menonjol itu 2 nama ini ya. Berarti Pak Ramadan lebih setuju Anies dicocokkan dengan Pak Rano Karno? Iya, kalau ataupun itu, siapa aja dari kader PDIP. Ya, intinya siapapun juga gitu ya. Karena masternya ini adalah Pak Anies. Ya, karena titik sentralnya kan di Anies ya. Titik sentralnya di Anies, sehingga yang wakilnya itu melengkapi. Tapi kalau tidak melengkapi pun Anies masih kuat gitu. Tetapi kalau dipasangkan dengan Rano, ada tambahan energi kekuatan buat Anies gitu loh. Siap. Nah, Rano Karno itu menjangkau semua suku, semua agama juga, dan kemudian semua golongan umur. Dia masuk, dia aktor, dan kemudian wajahnya baik, orangnya baik gitu, dan menyenangkan, lucu warga lagi. Jakarta tahu lah dia semua. Saya Sidul ya kan. Baik Pak Ramadan, kita balik lagi ke keputusan MK nih. Menurut Pak Ramadan itu ini adalah bentuk cawe-cawe Megawati untuk mengesahkan keputusan MK agar PDIP bisa mengusung kadernya sendiri, atau prediksi lain nih kemungkinan nggak? Ada kemungkinan kecil lah para hakim MK itu dipecat. Gimana pendapat Pak Ramadan Puan? Cawe-cawe Megawati, Bu Mega ya, itu tidak ada dan tidak mungkin dan memang tidak ada. Tetapi pengaruh bisa ya, karena beliau dalam beberapa pidato-pidatonya mengingatkan bangsa ini, mengingatkan bangsa ini ya untuk berada di jalan yang lurus gitu ya. Atau ini adalah dendam Pak Mega, Bu Megawati? Bu Mega adalah orang yang membuat Pak SBY jadi presiden, Jokowi menjadi presiden. Walaupun mereka bukan siapa-siapa, kita kira gitu. Kenapa demikian? Karena pemilihan presiden langsung itu lahir dari tanda tangannya Bu Mega. Tapi Pak Ramadan, sebelum hari ini
hari kemarin itu Ya. kita ketahui itu reshuffle Menteri Pak Jokowi. Yang kita ketahui salah satunya dari kader PDIP. Ya. Apakah itu dendam Bu Megawati untuk mencawe-cawekan MK? Enggak. Yang pertama bahwa Bu Mega setahu saya ikhlas ya. Ya nggak masalah kan dia bilang kepada Yasona Lawli itu lazim kok pergantian. Karena Bu Mega juga pernah mengalami sebagai presiden. Ya kadang-kadang kan untuk masalah menteri itu kan masalah selera. Tapi di sisi lain juga ada politiknya. Kalau politiknya nggak usah kita bahas lah. Semua orang udah pasti tahu lah di situ, ya kan. Bahwa hubungan PDIP Bu Mega dengan Pak Jokowi seperti apa gitu, ya kan. Kan itu udah gamblang. Udah dipublish ya. Udah gamblang, udah terlihat begitu, ya kan. Nah, tinggal lagi gini. Yang kita percaya tidak akan terjadi, tetapi kita harus jaga juga demokrasi ini, ya, dengan Menhumkam yang baru ini. Nah ini kan kemungkinan dipecatnya nih ada nggak nih? Bukan dipecat lagi, kan barusan diganti. Pada saat yang sekarang ini kan tanggal 20, ini hari ini ya, 20 Golkar iya, kan, betul. Nah, Munas Golkar. Iya. Ya, besok udah selesai gitu ya kan. Dan kemudian tanggal 22 Munas atau Kongresnya PAN ya, Munas PAN tanggal 22. Terus tanggal 24 Munasnya PKB. 23. Ya, PKB 24. Iya, PKB di Bali ya kalau oh iya. Nah, muktamar ya, dan kemudian juga ada Nasdem. Udah banyak sekali itu. Yang biasanya kan itu kan setelah presidennya dilantik itu baru muncul. Oh, biasanya seperti itu, Pak Ramdan. Ya, seperti itu. Tapi nggak tahu lah kenapa ditarik lebih awal gitu ya. Tapi yang pertanyaan saya tadi belum dijawab nih. Kemungkinan ada dipecat nggak hakim MK yang sudah mengesahkan? Yang memecat siapa? Ya siapa lagi kalau bukan? Nggak bisa. Itu nah, dalam keadaan kayak gini, kalau mereka jangankan dipecat, ditekan pun, karena itu pasti, apalagi hari gini, apapun yang kita lakukan udah terbuka ini kayak seperti akuarium besar ini. Semua orang bisa melihat apa yang terjadi di dalam gitu loh. Nggak bisa ditutup-tutupi gitu loh. Jangankan diganggu, diteror aja juga nggak akan terjadi menurut saya. Dan MK di dalam hal ini sedang berusaha untuk menegakkan independensinya, dan itu sudah terjadi. Dan saya pikir kalau siapapun yang melawan independensi dari MK, maka dia akan berhadapan dengan rakyat, siapapun itu gitu loh. Dan ini menjadi pelajaran kepada kita bahwa jangan main-main dengan politik, dengan kekuasaan, dengan keadilan. Ya kan, di ujung-ujung kekuasaannya Pak Jokowi ini kita berharap itu semua adem ayem aja. Seperti dulu Pak SBY adem ayem gitu kan. Malah transisinya Pak SBY yang pimpin lakukan. Kita menginginkan seperti itu. Sudah ada presiden benar di situ ya, bagus di situ, itu supaya terulang. Dan artinya yang ini nggak benar nih. Yang mana itu? Yang sekarang. Kalau yang bukan nggak benar. Saya lebih condong mengambil istilahnya terlalu banyak gejolak gitu loh. Masalah gejolak ya? Ini, gejolak itu. Drama-dramanya lagi, drama politik itu masyarakat itu pusing tuh, banyak drama gitu ya. Oke, Pak Ramadan yang terakhir ya mungkin apa nih planning untuk pendukung Pak Anies sendiri? Mau seperti apa nih? Apakah ada nanti pergerakan relawan lagi? Apakah persiapan nih kalau PDIP nyatanya nggak dukung kalau Pak Anies? Sekarang ini kita menikmati rasa syukur terhadap putusan MK itu ya. Itu kan berlaku untuk nasional, untuk Indonesia, untuk semua yang terbaik kader bangsa ini gitu. Dan kita berharap PDIP ya konsisten. Kan kita tahu sebelumnya kan ketua fraksi dari PDIP udah mengatakan Pak Anies katanya gitu ya. Dan juga suara-suara yang ada juga begitu. Dan Puan juga mengatakan bahwa Anies figur yang menarik, kenapa tidak kan begitu. Dan kemudian juga Bu Mega dengan kakeknya
ayahnya Ibu Mega, ayahnya Bu Mega dengan kakeknya Anies itu hubungannya dekat banget. Oh gitu ya? Oh iya, waktu untuk meraih dukungan internasional atas kemerdekaan Indonesia, Soekarno kan mengutus Abdurrahman Baswedan, AR Baswedan, Kakeknya Pak Anies. kakeknya Anies. Ya kan, jadi ibunya apa? Kakeknya Puan dengan kakeknya Anies. Nah, jadi cocok itu di situ ya. Dan ini bagus ini. Ini image ya, persepsi ya. Anies itu kan dipersepsikan kan Islam. Waktu sama ke PKS dibilang kanan gitu, tapi setelah tinggal sama PKS dia jadi moderat gitu ya. Nah kemudian PDIP ini adalah yang tidak dekat dengan Islam, bahkan dengan Islam moderat pun tidak dekat gitu loh. Maksudnya biasa-biasa aja? Iya, bahkan tegang, dalam masa tertentu tegang. Tapi dengan adanya yang seperti ini, perhatikan nanti. Jadi ini akan makin ke tengah. Anies yang di image-nya Anies itu kan intoleran, walaupun semua tahu bahwa Anies itu adalah orang yang moderat, inklusif, yang bisa bergaul menerima mana siapa aja gitu kan. Kepemimpinan dia 5 tahun di Jakarta kan sudah membuktikan itu. Kalangan Hindu happy, kalangan Protestan, betul. Katolik happy, betul. Kalangan Buddha happy, semuanya happy. Iya. Dan Islam juga happy di situ. Ya kan. Nah, tetapi kan dia selalu dipersepsikan keras iya, gitu ya. Betul. Dan itu kan keliru. Nah, namanya persepsi. Kita bilang tadi persepsi itu beda dengan kenyataan yang sesungguhnya. Dengan PDIP juga itu. Dianggap jauh dari Islam. Tapi dengan adanya Anies di situ, tinggal dilakukan penelitian, akan ada ceruk Islam yang masuk ke PDIP, tambahan suara PDIP nanti. Oke, terakhir nih, menarik banget nih, Pak Ramadan. Kalau misalnya PDIP ngusung Pak Anies, bisa jadi nggak PDIP dinasdemkan oleh Nasdem? Gimana PDIP dinasdemkan? Iya, jadi kan Anies ini identik waktu itu sama Partai Nasdem kan. Kalau PDIP nyomot Pak Anies, bisa jadi nggak sih PDIP ini ada maksudnya bisa dibilang Nasdem juga? Anies gitu. Iya. Memerahkan Anies. Iya. Ya sebelumnya Anies kan tidak dibirukan, tidak dikuningkan, dan juga tidak diijokan ya kan. Untuk partai politik belum pernah ada kepikiran seperti itu. Dan saya kira nggak ada itu ya. Kalau misalnya ada itu ada tanda-tanda. Kemarin nggak ada itu ngomong-ngomong itu tuh gitu. Anies nggak pernah ngomongin soal partai, masuk partai, nggak pernah ya. Nggak pernah. Dan saat ini kan kita sesungguhnya kan memikirkan tentang 10 hari terakhir sampai 29 Agustus apa sih yang akan terjadi, dinamika seperti apa sih yang di Indonesia ini, Jakarta ini gitu loh. Itu yang kita lagi tunggu-tunggu. Ya kan? Ternyata sekarang menciptakan ini akan terjadi banyak perubahan. Kita lihat seminggu ini akan terjadi perubahan-perubahan. Karena apa? Itu dimungkinkan dengan putusan MK ini tadi. Ya kan? Seperti saya katakan tadi, bukan tidak mungkin bahwa Nasdem, PKB, PKS bergabung kembali ya. Dan kemudian di dalam pendaftarannya itu nama Anies kita tiba-tiba bisa terjadi kan. Karena ini akan, makanya kita perhatikan deh 2-3 hari ini akan terjadi dinamisasi dari politik Indonesia di Jakarta ini. Oke, baik Pak Ramadan, itu aja kayaknya kita omongin. Jadi seru nih politik ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa ngobrol lebih panjang lagi karena berita-berita pasti masih banyak banget. Insya Allah. Dan ya mudah-mudahan demokrasi kita makin matang saja gitu ya. Yap. Oke, thank you Pak Ramadan. Oke, thank you. Oke, makasih.